처음 사격장에서 표적지 쏠 때랑은 달라. 그냥 꿈꾸는 것 같아. 지금 상황에 익숙해졌다는 거야. Melanjutkan dari After School season pertama, tewasnya Kapten Lee memberikan duka mendalam untuk para siswa kelas 32 yang masih tersisa. Namun seiring berjalannya waktu, mereka menjadikan sosok Kapten Lee sebagai semangat untuk bertahan hidup dan berjuang membasmi bola yang mengancam mereka. Sebulan sudah mereka beradaptasi dari menjadi siswa biasa, kini mereka adalah pahlawan-pahlawan yang menjaga keamanan bumi dari serangan para alien tanpa henti. Mereka yang dulu berusaha lari, kini mereka datang dengan taktik terencana menghancurkan semua bola yang tersisa. Dan mungkin hanya Yungsu saja yang masih bisa menyempatkan diri untuk belajar di tengah peperangan mereka. Pasukan kelas 32 membagi timnya menjadi tim pemburu bola-bola dan satu lainnya mengumpulkan persediaan makanan untuk mereka bertahan hidup. Dan walaupun mereka sudah beradaptasi dengan norma yang berubah, mereka tetap selalu merindukan rumah dan secepatnya ingin bisa bertemu kembali dengan orang tua. Poin bonus untuk CSAT pun masih diberlakukan untuk semua siswa di Korea yang sedang bertarung mengorbankan nyawa mereka. Hari itu persediaan obat-obatan mulai menipis dan radio komunikasi juga masih belum berfungsi. Semua yang telah pergi mereka kenang dengan sangat baik sebagai penyemangat untuk mereka. Mereka membagi bahan makanan dengan menyesuaikan untuk semuanya. 배가 등껍질에 붙을 것 같아. 드디어 저녁 시간이 왔어요. 오늘의 왕태만의 픽. 그러면은 여기다 고추장하고 여기에 쌈장할. Beruntunglah ada Esol yang handal memasak sehingga rasa makanan kaleng tidak terasa membosankan. Dokjung yang paling banyak makan ternyata memiliki bakat seorang barber. Ia membuat Bora semakin terlihat sangar dengan potongan rambut barunya. Melihat Bora yang berubah penampilannya membuat Nara juga menginginkan untuk dipotong rambutnya. Namun Sojul dan Jiol berusaha untuk menggagalkan Dokjung saat memotong rambut Nara. Karena mereka berdua lebih senang dengan rambut Nara yang panjang dan pirang. Sementara itu, Suyeon yang tidak pernah berhenti merindukan sosok Kapten Lee yang selalu melindungi tim mereka. Kemudian saat Yongsin mencoba untuk memperbaiki radio komunikasi mereka, Taeman memiliki ide untuk mengambil radio yang ada di sebuah lapas terbengkalai dekat dengan markas mereka. Malam itu seperti biasanya Yujung memimpin pemungutan suara untuk memutuskan mereka akan pulang ke Seoul atau tetap bertahan di tempat mereka sekarang. Dan hasil voting dengan selisih 1 suara mengatakan bahwa mereka akan tetap di sana. Beberapa dari mereka yang sangat ingin pulang tentu sangat kecewa. 찬성한 새끼들 뭐냐? 제발 그냥 올라가면 안 돼? Namun, apapun yang telah menjadi keputusan, tetap harus membuat mereka berpegangan dengan pesan Kapten Lee dahulu, yaitu mereka harus tetap bersama dan melindungi satu sama lain. 그리고 지친 거 아는데 우리 조금만 더 힘내자. 우리 집에 가야지. 이분대 수색조는 도수철, 차소연. Dan keesokan harinya Yujung membagi grup Ploton 2 untuk misi operasi hari ini. Mereka akan pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan bahan obat-obatan karena stok yang mereka miliki telah menipis. Dan sisanya akan pergi ke lapas terbengkalai untuk mencari radio komunikasi. Dan 2 sisanya akan tetap berjaga di markas mereka, termasuk dengan Hana yang selalu berpura-pura sakit agar tetap ada di markas. 오늘은 진짜야. 열도 많이 나고. 자, 그럼 이소대 출발! 화이팅! Kemudian saat tim 1 tiba di lapas untuk mencari radio komunikasi, mereka tidak pernah menduga bahwa di dalam lapas terbengkalai itu masih ada tahanan di dalamnya.
Beberapa tahanan itu meminta untuk dilepaskan dari sel mereka, dan tim 1 pun terlihat bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Sementara di tempat berbeda, tim 2 yang sedang menuju ke rumah sakit untuk misi mereka, Cheol mulai kurang fokus karena ia memikirkan kejadian saat Sojul mengungkapkan perasaannya kepada Nara kemarin malam. Walaupun Nara tidak mengatakan ia menerima cinta Sojul, namun Cheol tetap merasa khawatir dengan dua temannya itu yang kemungkinan bisa saja berkencan. Namun karena kemarin malam Nara sepertinya menolak Sojul, Cheol pun merasa mungkin saja Nara memiliki perasaan kepadanya. Karena dirinya dan Nara cukup sering tidak sengaja saling menatap satu sama lain. Cheol pun mulai memiliki semangat untuk memperjuangkan perasaannya kepada Nara. Di tempat berbeda, tim 1 sedang berdiskusi tentang permintaan para narapidana yang meminta untuk dilepaskan. Sebagian besar memilih untuk membiarkan mereka seperti itu saja, dan setelah memberikan mereka makanan, tim 1 pun berniat untuk pergi dan meninggalkan mereka. Karena mereka pun tidak tahu sama sekali dengan kekacauan yang telah terjadi di luar sana. Dan tim 1 memilih untuk tidak memberitahu tentang bahaya yang terjadi di dunia luar kepada mereka. Namun saat itu Esol merasa sangat iba dengan seorang pria yang tampak kurang sehat dan menangis merindukan sosok ibunya. Esol tentu tersentuh karena dirinya sendiri pun sangat merindukan sosok neneknya. Kemudian saat Yujung dan yang lain kembali memeriksa lapas tersebut, terlihat seseorang dari mereka dengan sengaja merusak radio yang ada di lapas tersebut. Di tempat berbeda, Dokjung merasa kecewa karena sekali lagi ia tertipu oleh akting Hana yang berpura-pura sakit, padahal ia hanya ingin dibebas tugaskan dari tugas berat seperti teman-temannya. Namun saat itu markas mereka kedatangan beberapa tamu tentara yang sebaya dengan mereka. Mereka tampak senang karena menemukan banyak stok makanan di markas tersebut. 가기 거면 과학 기술. 나도 의대 가고 싶었는데. Sementara itu, berada di rumah sakit membuat Yungsu kembali teringat dengan impiannya dahulu yang ingin menjadi seorang dokter. Namun kemiskinan membuatnya menyerah dengan impiannya. Tim 2 saat itu sukses mendapatkan banyak bahan obat-obatan yang mereka butuhkan. Tidak hanya itu, Cheol pun mendapatkan baterai cadangan untuk kamera perekam miliknya. Kemudian Cheol merasa seperti mendengar suara percakapan dari salah satu ruangan, dan ia pun mencoba untuk memeriksanya. Namun saat itu ia hanya melihat Sojul sendirian di sebuah tangga, dan Sojul yang tampak gugup memilih untuk mengalihkan pembicaraan dengan menceritakan tentang kejadian kemarin malam. Ia mengatakan ia tidak akan menyerah dengan akan menunggu Nara. Kemudian Cheol mendengar teman-temannya memanggilnya. Ia pun memilih untuk pergi, dan Sojul sendiri terlihat masih bingung sambil menggenggam beberapa kertas voting kemarin malam yang ia sembunyikan di sakunya. Di tempat berbeda, Esol memberanikan diri untuk membebaskan salah satu narapidana yang ia kasihani. Namun ternyata ia justru masuk dalam tipuan pria tersebut yang sengaja membodohi Esol dengan cerita sedihnya. Bora dan yang lain mulai khawatir kepada Esol yang saat itu menjadi tawanan para narapidana cabul. Yujun dan yang lain pun bergegas mencari Esol setelah mendengar suara narapidana yang memanggil mereka semua. Para narapidana menjadikan Esol sebagai tawanan dan meminta untuk dibukakan pintu gerbang ruangan mereka. Bora mencoba untuk menakuti para tahanan dengan mengarahkan senapan kepada mereka. Namun para narapidana justru semakin nekat dan berniat untuk melecehkan Esol saat itu. Bora dan yang lain pun tentu sangat emosi dan sangat khawatir kepada Esol. 일초라도 늦잖아? 그러면 나는 이 아저씨... Yujung dan yang lain kemudian berdiskusi tentang apa yang harus mereka putuskan. Namun tiba-tiba mereka mendapatkan sinyal bola yang mulai mendekat ke arah mereka saat itu. Sementara itu, situasi di markas sendiri terlihat lebih aman karena para tentara yang datang adalah teman-teman seusia mereka yang berasal dari SMA Science.
Mereka kemudian menceritakan bahwa mereka memutuskan untuk berpisah dari tim operasi karena mereka ingin kembali ke Seoul setelah pengumuman CSAT yang dibatalkan. Mengetahui pembatalan CSAT membuat Junhee terkejut dan kecewa karena radio di markas mereka telah rusak dan kabar tersebut tidak sampai kepada mereka semua. Salah satu siswa mengatakan operasi tidak dibatalkan walaupun CSAT telah dibatalkan dan poin ekstra tetap bisa diberlakukan. Mereka kemudian membantu memperbaiki radio di markas tersebut, namun radio tersebut ternyata sengaja dirusak. Mengetahui hal itu, Junhee dan yang lain merasa semakin bingung dan kecewa dengan teman-teman mereka sendiri. Kemudian para siswa SMA Sains berpamitan pergi untuk meneruskan perjalanan mereka. Mereka tidak percaya dengan pemerintah yang menyuruh mereka untuk melanjutkan operasi, padahal CSAT telah dibatalkan. Namun mereka menasihati Dokjun dan yang lain agar tidak terpecah belah dan tetap saling melindungi teman mereka satu sama lain. 를 불신하기 시작하면 더 힘들어지니까. Kemudian di tempat berbeda, Yujung dan yang lain akhirnya memutuskan untuk membuka gerbang sel tahanan untuk menyelamatkan Esol. Mereka menurunkan senjata sesuai permintaan para napi, namun para napi kembali membohongi mereka. Sementara itu, tim yang melakukan misi di rumah sakit, mereka pun tidak hanya sukses mendapatkan bahan obat-obatan, namun mereka juga mendapatkan stok peluru amunisi untuk berperang. Ilha kemudian merasa khawatir dengan Sojul yang tidak tampak, dan ia pun mulai mencarinya. Hingga kemudian, saat Nara dan Yisun membereskan bahan-bahan untuk mereka bawa ke markas, mereka mendengar beberapa suara tembakan, dan tiba-tiba Sojul terjatuh dari gedung dan tewas seketika. Semua tidak menyangka sekali lagi harus kehilangan teman mereka, karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda bola di sekitar mereka. Kemudian Yisun menemukan kertas voting di saku celana Sojul, dan kertas tersebut ternyata miliknya. Mereka pun mulai berdebat menuduh Sojul memanipulasi voting selama ini. Dan Jiol saat itu yakin Sojul tidak mungkin bunuh diri. Namun ia tidak bisa memberitahu karena ia curiga dengan teman-temannya yang mungkin berhubungan dengan kematian Sojul yang masih belum mereka ketahui penyebabnya. Sementara itu, situasi di dalam penjara, Esol menjadi tahanan para narapidana, dan salah satu napi hampir saja memperkosanya. Esol berusaha untuk kabur dan bersembunyi di dalam lemari. Sementara itu, Teman dan Herak diam-diam berusaha untuk memancing bola-bola untuk mengejar mereka. Mereka membuat rencana untuk membiarkan bola-bola itu masuk ke dalam penjara dan menyerang para narapidana. Mereka sengaja meninggalkan senapan tanpa peluru kepada para narapidana itu. Dan sesaat kemudian beberapa napi pun tewas terbunuh oleh bola-bola yang menyerang mereka. Para napi yang tidak tahu dengan situasi di luar sana tentu merasa bingung dan ketakutan, karena makhluk kecil itu bahkan tidak mati saat mereka tembak dengan pistol biasa. Kemudian Bora dan yang lain berhasil menemukan Esol, namun saat itu bola-bola itu juga datang ke arah mereka. Situasi bertambah kacau saat salah satu napi muncul dengan pistol di tangannya. Ia pun hampir membunuh Esol, namun Bora berhasil menyelamatkannya. Kemudian merasa sangat terganggu dengan napi yang terus mengomel itu. Satu napi yang berhasil selamat saat bertarung dengan bola, ia pun memilih untuk membunuh napi tersebut yang terus mengomel. Ia merasa kedatangan bola itu mungkin untuk membersihkan manusia-manusia sampah yang ada di bumi ini. Tim 1 pun tampak lega, semua anggotanya baik-baik saja. Dan sesampainya tim 1 di markas mereka kembali, mereka tampak amat sangat kelelahan. Dokjung melarang teman-temannya untuk bercerita tentang kedatangan SMA Sains di markas mereka tadi. Esol kemudian mencoba untuk mengobati luka Bora yang terjadi akibat melindungi dirinya tadi.
Namun bagi Bora, sekalipun ia tampak selalu kesal dengan Esol, namun ia bisa mengerti bahwa Esol hanya selalu tidak tega ketika melihat orang lain menderita. Kemudian, tim 2 pun akhirnya tiba, namun kedatangan mereka membuat semua banjir air mata karena Sochul kini telah pergi untuk selamanya. Dan sekali lagi mereka harus kehilangan untuk kesekian kalinya. Kemudian malam itu setelah pemakaman Sochul, Cheol dan yang lain membahas tentang manipulasi voting kemarin malam. Mereka menuduh diam-diam beberapa teman-teman mereka sendiri sengaja memanipulasi voting agar mereka tidak kembali ke Seoul dan tetap di sana. Yongsin menanyakan bagaimanakah Sochul meninggal, dan perdebatan pun menjadi semakin parah setelah Cheol menceritakan kali terakhir ia mendengar Sochul berbicara dengan seseorang sebelum ia terjatuh dan tewas. Kepercayaan satu sama lain pun mulai memudar, dan perkelahian pun tidak bisa dihindarkan. 너 지금 우리 의심하는 거야? 야, 제정신이야? 어디서 뭐? 누가 죽였다는 말이잖아. 야, 누가? 뭐 하는 거야, 개새끼놈아! 나야. Kemudian Ilham menceritakan bahwa ia dan Sochul lah yang memiliki ide untuk membuat teman-temannya tetap berada di markas mereka. Setelah itu, Yujong dan Jongsu, mereka pun akhirnya mengaku bahwa mereka terlibat dalam manipulasi voting tersebut. Namun, semua itu mereka lakukan demi melindungi teman-temannya. Kekecewaan mereka bertambah dengan kenyataan tentang CSAT yang telah dibatalkan. Dokjung kemudian menceritakan tentang tentara SMA Science yang pagi tadi datang ke tempat mereka. Dan sepertinya hanya mereka yang tidak tahu karena radio mereka selama ini telah rusak. Yongsu terlihat sangat tertekan karena CSAT adalah satu-satunya harapan yang membuatnya bertahan hidup selama ini. Dan ternyata sejak awal saat Ilha dan Sochul berjaga, mereka berdua menerima pesan itu. Namun Sochul memilih untuk merahasiakannya karena ia merasa teman-teman mereka akan lebih aman jika tetap tinggal di markas tersebut alih-alih pergi ke Seoul. 그 사실을 나랑 수철이 둘만 알고 있으려고 했었어. 서울로 올라갈수록 구체는 더 많아져. 투표 조작은 나도 천상해. 네가 그나마 안전해. 서울로 올라가는 건 너무 위험한... Namun semua berlanjut kecewa dengan kebohongan yang mereka dapatkan dari teman-temannya, sekalipun itu untuk kebaikan mereka sendiri. Permohonan maaf Ilha pun mereka abaikan karena kekecewaan yang mereka rasakan. Namun yang sebenarnya mengecewakan mereka adalah orang-orang dewasa yang sedari awal membahayakan nyawa mereka dengan menggunakan mereka sebagai alat semata. Malam itu mereka tidak bisa menutupi kesedihan mereka, terlebih lagi Yungsu yang seperti kehilangan satu-satunya harapan hidupnya. Ia merobek semua buku yang menemaninya belajar selama ini. Dan keesokan harinya, mereka pun bersepakat untuk pergi ke Seoul dan meninggalkan markas mereka. Mereka berjalan tanpa sadar sudah 2 hari jarak yang mereka tempuh dengan persediaan bekal makanan yang semakin menipis. Cheol tampak mulai ragu dengan keputusannya untuk meninggalkan markas tersebut. Kemudian ketika sampai di sebuah dermaga yang tampak porak-poranda, mereka melihat para tentara seusia mereka yang telah tewas semuanya karena serangan bola. Dokjung mengenali mereka sebagai siswa SMA Science yang tempo hari ke markas mereka. Kematian mereka yang sia-sia membuat mereka yakin bahwa berpisah dari rombongan mereka adalah sebuah keputusan yang salah. Yongsu mulai panik dan meminta teman-temannya untuk melanjutkan misi mereka, karena hanya ia sendiri yang tidak bisa percaya bahwa CSAT telah dibatalkan. Namun karena telah terlampau jauh dari markas, mereka pun memilih untuk meneruskan perjalanan. Hingga kemudian malam harinya, mereka sampai di sebuah taman hiburan. Melihat tidak adanya tanda-tanda bola yang mendekat ke arah mereka, mereka pun berpikir untuk beristirahat. Sebagian lainnya kemudian mencari makanan untuk mengembalikan energi mereka. Situasi canggung karena masih kesal dengan Yujung dan yang lain pun perlahan mulai mereda. Karena mereka yakin saling melindungi satu sama lain adalah yang utama.
Yu Jung dan Jang Soo tentu terpaksa melakukan hal seperti itu demi kebaikan teman-temannya. Kemudian setelah berhasil menemukan generator, taman hiburan itu pun menyala terang seperti sebuah momen liburan yang telah lama mereka inginkan. 소리만 안 내면 괜찮지 않을까? 맞아. Dan mereka pun memutuskan untuk sedikit beristirahat dengan membahagiakan diri. Dengan tetap waspada menahan teriakan sukacita agar para alien tidak mendengar dan datang ke tempat mereka. Semua tampak bahagia bermain satu persatu mencoba semua wahana, kecuali Suyeon yang tampak sedih karena sangat merindukan Kapten Lee. Kemudian Jung Soo datang untuk menemaninya. Jung Soo berharap Kapten Lee bangga melihat semua siswa telah tumbuh dewasa dan tetap saling menjaga. Sementara itu, Jung Soo mulai teringat dengan sosok keluarganya yang menjadikan dirinya sebagai tumpuan harapan. Jang Soo mencoba menenangkan Jung Soo yang masih belum bisa menerima pembatalan CSAT. Kemudian Jiol mencoba untuk mengerti perasaan bersalah Ilha karena kematian Sojul. Ia sangat percaya Ilha tidak mungkin mencelakai Sojul. Namun sampai saat itu mereka tidak tahu alasan kematian Sojul yang sebenarnya. Di sisi lain, Jung Soo menemukan sebuah surat kabar tentang CSAT yang tidak dibatalkan. Ia tampak sangat bahagia dan ingin menunjukkan surat itu kepada teman-temannya. Ia kemudian melihat Suyeon yang ia sukai seorang diri, dan ia pun menunjukkan surat kabar tersebut kepada Suyeon. Namun rupanya itu adalah surat kabar yang telah kadaluarsa beritanya. Ia pun mendadak seperti tidak bisa menerima kenyataan tersebut dan mulai sangat kesal dengan Suyeon. Hingga tanpa sengaja Suyeon terjatuh setelah berdebat dengan Jung Soo. 소연아. 근데 다 못 들어가지 않을까? Sementara itu, saat Jiol akan memotret semua teman-temannya, ia membersihkan memori kameranya yang full, dan di sanalah ia melihat rekaman kematian Sojul yang ternyata tewas saat ia berusaha untuk membunuh bola-bola yang tiba-tiba datang di rumah sakit. Namun ia sepertinya terpeleset dan terjatuh dari gedung rumah sakit dan kemudian tewas. Mengetahui hal tersebut, semuanya merasa bersalah karena sempat salah paham dan mengira ada yang mencelakai Sojul. Di sisi lain, kegilaan Jung Soo mulai semakin parah. Ia yang terobsesi kepada Suyeon sejak lama merasa sangat kesal karena Suyeon selalu meremehkan dirinya dan tidak pernah menghargai perasaan yang ia miliki. Ia pun kemudian menciumi Suyeon yang saat itu dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya. Hingga kemudian Ilha datang dan menyelamatkan Suyeon dari kegilaan Jung Soo. Namun nasib naas menimpa Ilha karena Jung Soo terlanjur gelap mata dan menembak Ilha dengan senapan yang ia bawa. Dan kemudian Jung Soo pun membuang mayat Ilha ke lautan agar teman-temannya tidak bisa menemukannya. Suara tembakan Jung Soo memancing teman-temannya untuk datang memeriksa. Namun Jung Soo saat itu berpura-pura histeris dengan mengatakan bahwa Ilha telah diseret oleh bola-bola yang secara tiba-tiba datang ke arahnya. Yong-sin tampak bingung karena di dalam alat pendeteksi tidak menunjukkan bola-bola yang datang mendekat. Sementara Herak yang sangat terpukul, ia pun mencoba mendekat ke lautan dan mencari sahabatnya. Hingga kemudian tiba-tiba alat pendeteksi menangkap sinyal bola-bola yang mendekat dalam jumlah yang sangat banyak. Dan demi keselamatan mereka semua, akhirnya mereka pun memilih untuk pergi dari wahana tersebut. Mereka berjalan di tengah derasnya hujan malam itu. Suyeon tampak bingung karena ia rupanya lupa dengan apa yang telah terjadi kepada dirinya tadi. Yu Jung kemudian mengajak teman-temannya untuk beristirahat di sebuah sekolah yang mereka anggap aman untuk beristirahat dahulu. Tanpa sadar mereka masuk ke sebuah kelas bertuliskan kelas 32, sama seperti kelas mereka dahulu. Yu Jung berjanji esok pagi mereka akan kembali mencari jasad Ilha dan berharap Ilha masih bisa mereka selamatkan. Sementara itu, Jung Soo sendiri mulai dikuasai oleh ketakutan dan rasa bersalahnya atas kematian Ilha. Ia berharap teman-temannya tidak bisa menemukan jenazah Ilha yang telah ia buang ke lautan. Di sisi lain, Suyeon yang belum bisa mengingat detail tentang apa yang telah terjadi,
dan sepertinya ia mengalami hilang ingatan sementara. Namun ia dengan samar-samar mengingat sosok Yongsu dan mulai merasa takut dengannya. Yongsu yang semakin dikuasai oleh ketakutannya sendiri mulai merasa dikucilkan oleh teman-temannya. Ia mulai berhalusinasi Suyeon dan Jangsu membongkar kejahatan yang telah ia lakukan dan membuat teman-temannya murka kepadanya. Dalam pemikiran kacaunya, Yongsu memilih untuk menghabisi teman-temannya agar ia bisa bertahan hidup. Ia membunuh Jangsu dan semua teman-temannya satu persatu secara membabi buta. Chil berusaha untuk menyadarkan ulah konyol Yongsu yang sangat salah saat itu. Hingga kemudian Esol memilih untuk menembak Yongsu hingga tewas untuk menyelamatkan 3 temannya yang masih tersisa. Sungguh sebuah kenyataan di luar keinginan mereka semua. Malam itu Chiol harus kehilangan banyak teman-temannya yang menjadi korban kegilaan Yongsu secara sia-sia. Karena Yongsu tidak bisa mengendalikan dirinya. 가산점 논란이 아직 해결되지 않은 채 시행. Singkat cerita, beberapa bulan setelahnya pihak militer telah mendapatkan senjata untuk menumpas semua bola. Wajib militer untuk membasmi bola itu pun resmi dicabut karena mereka telah bisa menanganinya. Namun sayangnya telah banyak ratusan nyawa yang menjadi korban saat bola pertama mulai mengancam bumi. Dan 2 tahun kemudian, beberapa mulai memprotes tentang nilai ekstra untuk para siswa yang melakukan wajib militer. Padahal mereka tidak tahu bagaimanakah perjuangan bertahan hidup senior-senior mereka saat wajib militer untuk siswa-siswa SMA diterapkan. Dan saat itu, Chiol yang mengikuti ujian CSAT pun memilih untuk membatalkan pendaftarannya. Ia merasa perjuangan teman-temannya tidak sebanding dengan ujian masuk universitas tersebut. Chiol mulai berpikir, mungkin ketika semua teman-temannya memilih untuk tidak mengumpulkan surat keikutsertaan wajib militernya, mungkin semuanya pasti masih hidup dan baik-baik saja. Drama sedih ini pun diakhiri dengan momen foto album sekolah yang menjadi impian mereka semua. Terlihat semua siswa kelas 32 berdandan lucu untuk foto buku sekolah mereka. 블랙핑크 가자. 인정이야. 너무 예뻐. 잘 돼가지고. 진짜 예뻐. 좀 마음에 들어. 망했어요. 소. 아니가 안 좋아!